Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membaca dan memberikan tanggapan atas draft bab 1 yang sudah dikerjakan. Ini yang sudah saya buka adalah bab 1 yang topiknya yaitu rekomendasi untuk mubalik hijrah ya. Nah, untuk laporan bab 1 ini sebaiknya langsung dibuatkan cover ya, ini kebetulan belum ada covernya, langsung bab 1, silakan nanti diperbaiki. Kemudian untuk subbabnya sudah betul, bab 1 pendahuluan dan 1.1 adalah latar belakang masalah. Nah, di sini sudah ada tanda-tanda bagian-bagian yang perlu diperbaiki dan juga komentar dari saya. Yang pertama adalah dari yang sudah dikerjakan oleh teman kita ini, yaitu banyak sekali tata tulis yang masih salah, silahkan diperbaiki ya. Yang pertama yaitu kata yang didahului dengan kata sambung di, ya, itu kalau diikuti oleh kata kerja maka harus disambung. Sedangkan kalau diikuti dengan kata tempat maka dipisah ya. Nah, ini contohnya dihadapi dipisah, seharusnya disambung. Dijumpai ini dipisah, seharusnya disambung ya. Itu yang pertama, nanti silakan diperbaiki yang lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu istilah-istilah asing ini harus di garis bawah. Istilah asing harus dinyatakan dalam huruf miring ya. Nah, ini misalkan website itu kan adalah istilah asing, maka seharusnya di italik ya. Atau kalau mau memang di Indonesia kan itu menjadi situs web misalnya. Maka kalau di Indonesia kan ya tentunya tidak miring ya. Jadi ini website ini adalah istilah asing harusnya miring. Sudah saya beri tanda yang saya baca. Ada juga web semantik ya. Nah, jadi di sini di paragraf pertama ini emang sepertinya mau menjelaskan tentang apa ini? Pengantar tentang web ya. Pengantar tentang web. Ini juga ada yang salah ya, didasarkan harusnya disambung, dibutuhkan ini harusnya disambung ya. Oke. Nah, ini paragraf pertama, ini teman kita tadi ini sudah menuliskan tentang pengantar web ya, pengantar manfaat web secara umum ya. Kemudian paragraf yang kedua baru masuk tentang objek penelitiannya ya. Objek penelitiannya yaitu terkait dengan dakwah Islam ya. Terkait dengan dakwah Islam ini adalah beberapa hal terkait dengan dakwah ya. Oke, kemudian ada ayat Al-Quran terkait dengan dakwah. Nah, yang masih belum tepat di sini adalah ya untuk menuliskan latar belakang masalah. Ya, yang pertama seperti yang kemarin saya sudah nyatakan ya, kita harus bisa menjawab 4 komponen yang ada di dalam judul ya. Jadi ada PTTO, produk, kemudian teknologi yang dipakai apa, tujuannya apa, objek penelitiannya apa ya. Jadi yang pertama memang kita perlu menguraikan dulu tentang objek penelitian kita ya. Objek penelitian kita tentang apa? Dinyatakan dalam satu paragraf ya. Kemudian setelah kita menjelaskan objek penelitian, maka kita akan menjabarkan masalah ya. Apa masalah yang ada di objek penelitian tadi? Ya, masalahnya itu apa? Nah, di sini urutannya masih belum tepat ya. Di sini yang dikerjakan oleh teman kita tadi, ini adalah objek tentang dakwahnya, kemudian langsung membuat satu tulisan sistem pendukung keputusan. Oleh karena itu, adanya SPK, penempatan mubalik hijrah diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pengelola mubalik hijrah. Nah, tiba-tiba ada kalimat solusi bahwa SPK dibutuhkan untuk penempatan mubalik hijrah. Padahal di paragraf atas ini ya, di tulisan sebelumnya itu belum ada
tentang masalah. Belum ada uraian masalahnya, kenapa kok tiba-tiba sudah langsung menyatakan solusinya, bahwa diperlukannya SPK. Nah, itu salah ya. Jadi seharusnya dinyatakan dulu, uraikan dulu sebanyak-banyaknya terkait dengan masalah. Nah, sepertinya masalahnya baru dituliskan di bawah ini, ya. Ya, ini yang saya tandai adalah yang tadi masih salah ya. Oke, sekarang kita lihat lagi. Nah, kalimat masalahnya itu ada di sini. Ya, bahwa Muhammadiyah dalam melakukan dakwahnya selama ini mengalami kendala, seperti penerjunan mubalik hijrah yang tidak tepat sasaran. Ini saya beri tanda merah, artinya kalimat ini masih belum jelas. Bahwa penerjunan mubalik hijrah yang tidak tepat sasaran itu seperti apa? Saya sebagai pembaca belum tahu contoh tidak tepat sasaran itu seperti apa, maksudnya bagaimana. Ya, itu yang pertama. Masalah yang kedua adalah materi yang tidak sesuai dengan kondisi objek dakwah. Nah, ini apa contohnya? Seperti apa bahwa materi itu tidak sesuai dengan kondisi objek dakwah? Ya, kita sebagai pembaca yang baru membaca tulisan ini tidak paham dengan kalimat singkat ini, ya, sehingga perlulah dijabarkan. Begitu juga kalimat yang ketiga, penyampaian serta penyelesaian masalah terhadap objek dakwah yang kurang pas dengan kompetensi mubalik. Ini juga sama. Ya, memang ini adalah merupakan masalah, tapi kalimatnya terlalu singkat, ya, tidak ada penjelasan, ya, atau tidak ada data-data, ya, bagaimana data-data yang memang terkait dengan permasalahan ini, ya, dengan objek penelitian ini. Ya, jadi tadi seperti di atas juga saya belum melihat tentang mubalik hijrah ini ada berapa orang ya misalnya ya yang diterjunkan. Ya, jadi memang penjelasan umum tentang objek penelitiannya masih kurang, ya. Nah, itu tadi terkait dengan masalah ya. Kemudian, nah, setelah kita menjabarkan masalah, maka kemudian kita akan menyatakan, menjelaskan tentang teknologi-teknologi yang ada yang bisa dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, di sini setelah menjelaskan masalah tadi sudah langsung dituliskan dengan permasalahan tersebut diperlukan adanya sistem rekomendasi penempatan mubalik hijrah yang dapat memberikan informasi yang baik. Ya. Nah, tiba-tiba langsung menyatakan ini. Belum ada penjelasan metode yang akan digunakan untuk sistem yang dibuat itu seperti apa. Jadi sistem rekomendasi yang akan dikerjakan itu bagaimana? Ya, ini membuat sistem rekomendasi atau sistem pendukung keputusan, ya. Karena tadi di atas ada istilah sistem pendukung keputusan, nanti di bawahnya juga tadi saya lihat ada tulisan tentang sistem pendukung keputusan. Istilah yang dipakai harus tepat, ya. Nah, jadi di sini belum ada penjelasan metode yang akan digunakan itu seperti apa, hanya kata-kata sistem rekomendasi, ya. Terkait dengan teknologi IT-nya, ilmu dalam informatikanya itu belum ada. Oke ya. Nah, itu yang harus dijelaskan dulu dalam beberapa paragraf ya. Nah, kemudian terakhir ini adalah kesimpulan memang, kesimpulan dari penelitian yang akan dikerjakan. Ini juga kalimatnya masih tidak sinkron dengan kalimat-kalimat sebelumnya ya. Dalam tugas saat ini akan dibangun media informasi dan rekomendasi. Nah, ini harus tepat istilahnya. Apakah memang akan membuat media informasi atau tadi rekomendasi ya, itu harus sama. Istilah yang dipakai harus sama. Kemudian di bawah ini juga beda lagi, sistem informasi. Dengan adanya sistem informasi dan rekomendasi penempatan dakwah diharapkan dapat dijadikan acuan dalam melakukan pengelolaan mubalik hijrah. Nah, ini ada istilah beda lagi ya. Sistem informasi dan rekomendasi. Nah, itu tidak boleh. Oke ya, jadi silahkan nanti ini diperbaiki. Kemudian identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah adalah rangkuman dari uraian yang sudah dijelaskan di latar belakang masalah. Jadi dibuat di dalam bentuk poin ya, numbering, tidak dalam bentuk kalimat lagi.
Sebaiknya seperti itu. Kemudian batasan masalah, ya, batasan masalah, oke. Nah, ini tadi yang masih salah ya, saya tandai. Ya, batasan masalah itu adalah lingkup ya, lingkup yang akan dikerjakan. Jadi di sini lingkupnya adalah sistem rekomendasi akan memberikan informasi kepada pengelola ya. Jadi ini kepada pengelola. Jadi sistem rekomendasi ini ditujukan kepada pengelola untuk menentukan tempat penerjunan dan kriteria mubalik yang dibutuhkan. Oke. Yang kedua, akan memberikan informasi kepada mubalik. Oke, berarti ini dibuat untuk mubalik dan pengelolanya ya. Kemudian yang ketiga, mencakup daerah istimewa Yogyakarta. Oke, baik. Batasan masalah cukup. Oke, masih ada lagi nih ternyata. Batasan masalah yang keempat, pembuatan sistem rekomendasi penempatan mubalik hijrah berbasis SPK yang dibuat dalam bentuk website. Nah, ini tadi saya sampaikan. Ya, berbasis SPK. Oke. Nah, ini tadi belum ada penjelasannya di latar belakang masalah ya. Begitu juga yang poin 5, tiba-tiba muncul metode Agile dan SAW, Simple Adaptive Writing. Ini harusnya istilah asing, maka harusnya miring ya. Nah, metode ini tadi belum ada penjelasannya di latar belakang masalah. Jadi tidak boleh serta-merta muncul di rumus batasan masalah. Namun sebelumnya belum ada penjelasan kenapa metode ini dipilih untuk menyelesaikan permasalahan tadi. Jadi harus ada dasar mengapa metode ini dipilih ya. Nah, itu diuraikan di latar belakang masalah. Oke ya. Kemudian yang keempat yaitu rumusan masalah. Nah, rumusan masalah biasanya dibuat menjadi 2 poin ya. Yang pertama adalah rumusannya bagaimana kita mengembangkan sistem yang akan dikerjakan itu. Ya, jadi kata kuncinya adalah bagaimana membangun atau bagaimana mengembangkan gitu ya. Kemudian judul Anda apa? Kemudian yang kedua adalah setelah kita mengembangkan sistem tersebut adalah bagaimana kita menguji performa dari hasil yang sudah kita dapatkan. Jadi kata kunci untuk rumusan masalah ada 2 ya. Bagaimana membangun sistemnya dan bagaimana menguji sistemnya. Ya. Kemudian tujuan masalah juga ada 2, persis sama seperti halnya rumusan. Jadi kalau di rumusan tadi kata kuncinya adalah bagaimana, kemudian kalau di tujuan hilangkan kata bagaimananya langsung diganti dengan kata kerjanya. Jadi kalau tujuan yang pertama adalah membangun sistem rekomendasi penempatan mubalik hijrah. Yang kedua menguji sistem rekomendasi yang sudah dibuat tadi. Oke, itu ya. Jadi tujuan penelitiannya juga ada 2. Kemudian, nah ini sehingga dapat membantu pengelola mubalik dalam menentukan penempatan, ini adalah manfaat ya, tidak usah dituliskan dalam tujuan. Jadi tujuan penelitian adalah memang apa yang kita akan si peneliti kerjakan ya. Kemudian terkait dengan efek atau hasil dari yang kita kerjakan itu adalah manfaat bagi si penerima manfaat. Ya. Nah, ini oke, sudah betul bahwa manfaatnya itu adalah maka manfaat sistem yang dibuat itu adalah pertama bagi instansi yang terkait yaitu pimpinan wilayah Muhammadiyah DIY ya dalam membantu pengelolaan penempatan mubalik hijrah. Oke, jadi mungkin bisa jadi juga bisa dinyatakan lebih spesifik pimpinan wilayah Muhammadiyah DIY ini lebih spesifiknya pihak mana ya, pihak mana yang memang benar-benar merasakan manfaat dari sistem rekomendasi yang dibuat. Nah, tadi juga dikatakan tidak hanya pengelolanya ya, tapi juga termasuk mubaliknya ya. Nah, monggo nanti dispesifikan. Jadi jika ada beberapa pihak yang menerima manfaat, yaitu dispesifikan lagi manfaat yang diterima oleh pihak tersebut. Ya. Kemudian manfaat yang didapat mahasiswa dalam penelitian adalah manfaat Anda sebagai peneliti itu tidak perlu ditulis ya. Jadi ini dihapus saja. Oke, baik ya.
Cukup itu untuk tanggapan saya atas eh, dokumen bab 1 ini. Silakan yang lain juga bisa menyesuaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.